Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Baik, hari ini kita melakukan jam pengganti pada pertemuan ke berapa ini? 13 ya. Pertemuan ke-13. Jadi untuk itu saya mengingatkan kembali. Coba ini siapa ya? Suaranya kok masih berisik ya? Mic siapa ini? Si Reza, suaranya. Oke, baik. Saya mengingatkan kembali nanti kalau misalkan saya bertanya silakan direspon. Yang kedua, eh, bahan mulai dari video pendukung, baru bahan di pertemuan hari ini sudah saya upload di apa ya LMS Kaputama. Silakan nanti kalau ingin mengecek silakan ke sana nanti. Hasil rekaman ini juga, rekaman pembelajaran kita ini, saya juga akan uploadkan di LMS kelas kita ya. Ini kan 2 TIA ya, kalau nggak salah ya. Ya, Pak. Ya kan? Nanti saya akan uploadkan di LMS juga seperti itu. Kalau ingin Islam mengulangi kembali ya silakan saja, nggak ada masalah seperti itu. Intinya semuanya fasilitas sudah saya siapkan di LMS ya, Learning Management System atau e-learning Kaputama. Silahkan aja kalau ingin membaca-baca di situ ada, video juga ada. Hari ini coba saya nanti, walaupun bahan sudah saya berikan, saya akan coba menjelaskan secara tatap maya, secara langsung begitu ya. Jadi karena ini Zoom-nya free, saya akan mengawali dari absensi barangkali seperti itu. Absensi baru nanti sekilas saya jelaskan materi untuk pertemuan yang ke-13. Nah, sebelumnya sekali lagi jelas suara saya ya, kurang lebih ya, gimana? Jelas, Pak. Nanti, jika jelas nanti ketika saya panggil, mohon fast respon ya, cepat meresponnya gitu, biar nggak tidak makan waktu untuk proses absensi ya. Ya, Pak. Nah, kita pakai yang Zoom yang free soalnya gitu. Hari ini lagi saya buka absennya. Dengar bodoh. Ini kalian sama ya tempatnya ya? Ada beberapa orang yang sama saya lihat tempatnya. Ya Pak, ada yang sama. Oke, baik. Saya dulu panggil absensi terlebih dahulu sebentar. Ini udah pertemuan beberapa 13 ya. Sudah masuk pertemuan 13. Silakan direspon cepatnya ya. Karena saya akan tandai. Si Amri Alfikri ada? Hadir, Pak, hadir. Hadir ya. Kemudian ada Tampu Balon nih. Tampu Balon ini ada nggak Tampu Balon nih? Hadir, Pak, hadir. Belum. Kemudian Daa ada. Pak hadir. Deva ada Hadir, Deva. Pak. Deva. Mana Hadir, Pak, suaranya? hadir, Pak. Ada. Hadir. Dian. Dian Sasfika ada. Hadir Pak. Ada ya. Kemudian ada Fariska Yuliawati. Fariska Yuliawati ada? Nggak ada ya? Nggak ada respon. Sementara saya Alfa biar nggak nunggu lama. Nanti kalau ada konfirmasi saya rubah. Tri ada? Hadir, Pak. Izin Aduh, suaranya. Tunggu. Tunggu, salah satu dulu suaranya apa? Berdengung. Berdengung suaranya.
Gimana? Gimana tadi suaranya? Salah satu aja. Fariska izin Pak, dia bilang Pak dekat rumahnya izin Oh, oke. dia Pak Fitri izin. hadir. Si Hapsi ada Hapsi. Hapsi Hadir ada. Pak, hadir. Oke. Kemudian si Inke. Hadir. Mana Kak? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Nabil Komting ada ya. Muhammad Arifin Ilham. Mana? Mana? Nggak nampak mukanya ini. Hadir, 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 hadir. Arifin hadir. Naya ada Naya. Hadir, Pak. Hadir. Loko Pak, loko Pak, loko. Nia. Nia ada Nia. Hadir, Pak. Kemudian Radianta. Radianta ada. Radianta ada. Kak Alfa ya. Randal. Randal Hadir, Pak, hadir. Ginting. Sahara ada. Hadir, Pak. Si Trifani. Hadir, Pak. Mana? Oke. Si Saya, Pak. Oki ada Saya. Oki. Trifani. Oki ada. Hadir Pak, hadir. Hadir Pak. Mana orang ya mukanya? Mana? Kamu itu Trifani ya? Pak. Saya Raja Rapi belum Pak. Bang Pak. Coba kondisikan suaranya nanti saya alfakan semua kalian. Rusak kau kurang. Suaranya yang sudah saya panggil, suaranya tolong di off kan, di mute kan. Pak, saya tadi Reja Rafi kelewatan Pak. Ada dipanggil tadi si Reja. Belum Pak. Hadir ya, tapi hadir kan udah dibuat kan? Sampai mana Hadir tadi? Pak, ini saya hadir Pak. Si Muhammad Indro Cahyadi ada? Ada Pak, hadir, hadir. Rasta, Anta. Mana? Ada Mana si Rasta Ananta ini? Yang mana? saya Pak. Kenapa namamu Topan di sini? Oh, nama panggilan Pak. Nah, silakan disesuaikan. Kemudian Iya, Pak. si Ilham Yahya. Hadir Pak, hadir Pak. Ririn ada? Ada, Pak. Hadir. Si Naila. Hadir, Pak. Mana Naila mana? Ini, Pak. Hadir, Pak. Oke, Zaidan ada? Hadir Pak, hadir Pak. Mana dia? Hadir. Oke, berarti saya ulangi yang nggak ada konfirmasi cuma si Radianta. Yang si Fariska ada konfirmasi izin tadi kan? Satu kali lagi saya ulangi, berarti Radianta nggak ada konfirmasi ya? Oke, saya buat alfa, saya simpan. Mana Cel? Jadi enggak. Baik, kalau begitu kita akan coba memulai pembelajarannya ya. Nanti jika misalkan kurang jelas, kalian boleh membuka LMS, bahan sudah saya upload di situ. Kalaupun ada bertanya di LMS juga boleh, bisa. Dikomentari saja di LMS. Tidak bisa, woi. Izin Pak. Kalau untuk Sapriko untuk apa ya? Untuk yang transfer Beda ya? Pak ya mata kuliah. Belum di absen tadi Pak. Ya. Mama dengan tua. Kenapa ini? Pak, sebagian Pak, LMS-nya nggak bisa Pak. Kenapa? Masalahnya apa di LMS? Pilot ya Pak, nggak bisa login Pak. Ya, silakanlah dilapor di apa?
di apa namanya KCC. Ke kampus lagi. Sistemnya ada di sana, manajemennya. Jadi kalau ada masalah di LMS, silakan dilapor ke sana karena yang memfasilitasi mereka begitu. Bagian pusat apa sistem informasi. Jangan didiamkan ya, didiamkan nanti sama aja kalian nggak ada respon, berarti nggak ada nampak apa namanya eh, pergerakan di LMS, berarti nggak pernah dipakai, berarti nggak aktif nih mahasiswanya. Misalkan cuti barangkali, bisa terikot nanti, terekam di sana di LMS. Si Sapriko apa ya kelasnya ya, namanya ya, Apsi ya, iya Sapriko, Iya Pak. Apsi nih kan, Gim- Iya mungkin Pak. ya kan ini pas nih Mata kan, Apsi kuliah. ya, mata kuliah Apsi kan. Iya Pak. Oke baik, baik sekali lagi absensi sudah oke, sudah selesai. Saya akan masuk ke dalam beberapa materi yang saya akan apa ya jelaskan ya atau presentasikan. Seperti biasa saya mengingatkan, silahkan nanti ambil tangkapan layar atau screenshot ketika saya menjelaskan. Usahakan nampak muka atau wajahnya. Nanti silahkan kalian kirim ke grup setelah proses pembelajaran selesai dengan melampirkan NPM dan nama ya. Itu sebagai bahan bukti absensi daripada apa ya bukti daring mengikuti begitu. Jangan sampai sama materinya kalau bisa ya. Jangan orangnya aja dipoto lah dikirimkan sama materinya kalau bisa. Baik, ini apakah sudah tampil kira-kira yang saya share? Sudah, Pak. Sudah tampil ya? Oke, baik. Oke, baik. Hari ini kita masuk pertemuan 13 di jam pengganti. Hanya saja kita bertemu di tatap maya ya, bukan di tatap muka langsung. Nanti mungkin ada beberapa tugas di akhir sesi ini. Nah, tugas itu nanti akan dibuktikan pada pertemuan berikutnya secara langsung. Coba sih suaranya dulu. Tolong di-mute-kan dulu ya. Baik. Nah, silakan nanti disimak. Jadi hari ini kita akan masuk pada aritmetika komputer, bahasa fundamental mesin ya. Apa maksudnya ini Pak? Jadi selama ini yang sudah kita pelajari itu sudah sangat banyak sekali. Dari pertemuan 1 sudah ada belajar, pertemuan 2 kita kalau nggak salah bagaimana data dapat dikenali oleh komputer sama juga menggunakan biner. Nah, hanya saja kita belum fokus pada CPU-nya, belum fokus pada aritmetik yang mengambil keputusan 0 dan 1 itu di mana prosesnya. Maka sekaranglah kita penekanannya di sini di pertemuan 13. Ada aritmetika komputer, bahasa yang sangat penting untuk mesin dalam komputer. Bahasa untuk pengambilan keputusan yang ada di dalam mesin dalam komputer. Yaitu di mana? Ini letaknya ada di prosesor atau di ALU di situ. Yaitu apa? Disitulah logika ALU, Arithmetic Logic Unit ALU. Nah, itu dia ya. Pak, bagaimana maksudnya? Kita nanti akan membedah beberapa logika biner, circuitnya, atau manipulasi datanya di dalam sebuah prosesor. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, seperti itu. Menggunakan 0 dan 1. Itu dia. Ini dia ya. Topik kita ya. Materi saya ajarkan sendiri. Karena saya membawakan sebagai apa namanya dosen pengajar ya. Nah, selanjutnya ini. Selanjutnya ini ya. Pak, ini kok ada dua ya? Ya, dua ini apa? Ini maksudnya adalah perbandingan dalam menelaah apa namanya proses instruksi. Maksudnya bagaimana? Kalau yang dikenal oleh manusia saat ini adalah 0 sampai 9 saja.
Pak, angka itu bukan 1 sampai 10, salah ya. 0 itu desimal itu dihitung, bilangan desimal itu hanya dihitung 0 sampai 9. Walaupun jumlahnya 1 miliar atau 1.300 sekian, tapi hanya 0 sampai angka 9. Itulah yang dikenali oleh manusia di sini ya. Nah, itu disebut dengan apa? Basis 10 desimal, 0 sampai 9. Hanya saja sekarang kita akan memahami dengan bahasa mesinnya, dalam bahasa komputernya. Yaitu apa? Di basis 2 ini. Yang dikenali hanya 0 dan 1. Atau disebut dengan basis 2 biner. Ini contohnya di sebelahnya. Kalau manusia kenal 0 sampai 9, kalau mesin hanya mengenal 0 dan 1. Nah, itu dia. Itu nanti kita pelajari di logika sirkuit daripada prosesor atau di dalam komputer. Nah, ini ya, ini kira-kira gambarannya. Saya lanjutkan. Nah, ini diagram kerjanya. Inilah ekosistem atau alurnya lah, bisa dikatakan begitu. Alur diagram kerja atau alur ALU itu. Yang aritmetiknya tadi. Itu dia. Pak, di dalam ALU itu kan hanya mengenal 0 dan 1. Sangat benar sekali. Tetapi dalam metode dalam ALU itu, dalam untuk memutuskan, itu ALU itu mengenal beberapa sirkuit namanya, atau gerbong namanya. Gerbong di sini ada NOT, ada OR, ada AND maupun XOR, itu sebagai sampel atau contohnya. Mungkin kalian di semester 1 sudah pernah disinggung barangkali pembelajaran ini. Ini karena masih di semester 2, jadi diulang lagi masih. Kalau berhubungan dengan alat, maka ada gerbongnya. Jadi Pak, ALU itu ada memutuskan pakai beberapa gerbong ini. Sangat benar sekali. Nah, logika ALU itu yang menggunakan inilah dia, NOT, OR, AND, dan XOR nanti seperti itu. Tergantung datanya bagaimana yang mau diolah. Itu. Pak, misalkan di dalam Excel itu Pak, kita pakai rumus misalkan 3 dikali sekian, tiba-tiba otomatis Pak, ya di ALU itu nanti kerjanya bukan 3 dikali 3, bukan ya. Tapi apa, biner 3 dikalikan biner 3. Atau OR biner 3, nah seperti itu. Yang menggunakan logika 0 dan 1. Nah, itu ya. Jadi sirkuit dan kontrol selektor ini adalah dijadikan sebuah inputnya di sini. Inilah inputnya. Nah, inputnya apa? Yaitu tadi pesan masuk melalui beberapa gerbong, bisa XOR, bisa OR atau nanti akan dikontrol kemana dia. Akan dikontrol. Outputnya kemana ya? Baru akan diproses masuk ke dalam ALU keseluruhannya. ALU akan menerjemahkan dia 0 dan 1 menggunakan sirkuit apa. Kalau hanya memproses saja kemana larinya. Nah, inilah ALU itu. Bentuk prosesor itu ada di dalam ALU ini, kotak putih ini dia. Arithmetic Logic Unit dia. Ada GPU-nya, grafiknya, notes-nya, ALU-nya. Nah, itu dia. Pak, ketika sudah diproses ALU bagaimana? Ini berarti apa, Pak? Jadi sirkuit-sirkuit logika dengan kontrol selektor ini apa? Mengkonfirmasi bahwasanya pesannya yang diproses adalah ini, tujuannya kemari konfirmasi ke dalam komputernya. Oh, begitu. Nah, oke. Ketika sudah dikonfirmasi bagaimana? Masuklah ke penyimpanan sementara. Binernya ditransferlah melalui penyimpanan sementara yang ada di mana? Di PC tadi, di ALU. Nah, ALU disebut di prosesor ya, maksud saya. ALU itu ada memori sementaranya. Yang disebut dengan regedit itulah dia. Penyimpanan media penyimpanan sementara. Di mana diproses Pak? Di chip-chip itu yang seperti gambar RAM. Kan ada tampilannya kayak RAM itu ya. Nah, ini dia. Jadi ini dia. Kemudian gimana? Masuklah ke decoder. Decoder ini adalah alamatnya kemana, tujuannya kemana. Dia diterjemahkanlah biner-biner yang sudah disimpan tadi, baru dimasukkan ke decoder. Nanti muncul luarannya kemana. Pak, yang luarannya adalah ke printer. Maka dicetaklah di sini perintahnya. Pak, memorinya ke suara, misalkan speaker, maka akan nanti perintahlah ke suara dia. Seperti itu. Jadi ini ya, nanti ketika misalkan ada soal di dalam UAS, hal-hal yang sepele seperti ini, maka kalian disuruh menjelaskan bahwanya inilah ekosistem atau cara kerja
yang dilakukan oleh ALU dalam menerjemahkan atau dalam mengkonfigurasi daripada pesan. Seperti itu. Oke, selanjutnya bagaimana? Ini contoh alurnya. Masuklah data itu, input datanya. Nah, baru ngapain? Setelah itu datanya akan dikenali oleh ALU. Baru ALU itu nanti akan mengontrol dia. Mau kemana ini inputnya nih? Yang diinput datanya tadi mau kemana? Oh, decoder ke infocus makanya tampil. Maka nanti akan dikode-kodekan. Terus kemudian apa? Diaturlah, dikontrol. Sehingga masuk ke infocus. Maka dia tampil. Instruksinya berarti perintahnya adalah menampilkan dia di sini. Nah, ini adalah aliran data pada arsitektur sistem daripada sirkuit yang ada dalam ALU atau prosesor. Nah, itu sekilas ya. Kemudian inilah gerbang-gerbangnya yang tadi kita bahas sekilas, gerbong-gerbongnya. Pak, gate itu apa ya Pak? Gate itu seperti pintu atau gerbangnya ya, pintunya lah. Kalau di dalam pesawat itu gate 1, gate 2, nah itu. Itu pintu pertama, pintu kedua, nah seperti itu. Maka NOT gate ini berarti apa? Gerbang yang ada pada NOT. Bagaimana cara kerjanya? Nah, gerbong yang ada pada NOT, maka NOT itu kan tidak ya. Berarti kebalikannya, jika di inputnya 0, maka hasilnya adalah 1. Kalau diinputkan 1, maka kebalikannya hasilnya adalah 0. Ini seperti true, false, begitu. Jika true, maka false. Jika false, maka adalah true. Itu disebut dengan NOT dia, gerbong NOT di sini. Yang kedua apa? Gerbong N. N. Pintu N, gerbong N, nah itu dia. Bentuknya seperti ini. Kalau NOT tadi seperti ini inisial bentuknya, sekarang adalah N. N itu bagaimana? Jika dia 0 ditambah atau N. Sorry, jika dia 0, N 0, maka hasilnya 0. Kalau 0, N 1, maka outputnya adalah 0. Ingat, sama 0, 0 hasilnya 0 dan 1 adalah 0. Kemudian apa? 1 dan 0 adalah 0 juga. Berarti yang hasilnya 1 itu hanya 1. N1. Ingat 1N1 berarti hasilnya. Itu yang N ya. Jadi jauh perbedaannya NOT dan N. Sekarang apa? OR. Kalau OR bagaimana? Ini contohnya di OR. OR itu kalau 0 dengan 0 maka outputnya adalah 0. Selain itu baik dia 0 dan 1 atau 1 dan 0 atau 1 dengan 1 hasilnya 1. Jadi khusus OR hanya 0 dan 0 lah yang hasilnya 0. Selain itu adalah hasilnya 1. Kemudian apa? XOR. XOR ini. Nah, ini XOR ya. XOR bagaimana Pak? Yang berbeda hasilnya 1, yang sama hasilnya 0. Itu nandainya. Baik, di akhir pertemuan ini nanti, sesi ini, slide terakhir, saya akan memberikan tugas ya. Saya akan memberikan tugas, makanya silakan disimak bagaimana proses-proses yang barusan saya jelasin. Baik, ini contohnya. A. Berarti masuk di gerbong apa ini? Nah, ini berarti XOR. Nah, ada XOR ya. Maka hasilnya di sini nanti. Nah, ada kemungkinan XOR itu nanti mempunyai carry atau simpanan. Nah, ini gambarnya seperti ini. Nah, sorry. Nah, berarti pakai N carry itu atau simpan hasil simpanannya. Maka B disimpan kemana ketika hasilnya tambah atau ada sisa hasilnya seperti itu. Contohnya bagaimana? Nanti kita contohkan. Nah, itu tadi kan di dalam gerbong ya, ada N, ada OR, ada N, dan ada XOR. Sekarang kalau di dalam fasilitas umum itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Hanya saja kalau di umum matematik itu kan dengan angka. Kalau di sini contohnya kita harus menggunakan biner. Karena logika aritmetik pada perangkat mesin itu harus menggunakan 0 dan 1. Bagaimana Pak contohnya? Ini contohnya. Ini contohnya ya, ini saya berikan contohnya. Misalkan ini tambah 0 tambah 0 maka hasilnya ya 0. 1 tambah 0 adalah 1. 0 tambah 1 maka hasilnya 1.
Pak, bagaimana ketika 1 ditambah 1? Tidak bisa angka 2 ya, nggak ada. Nggak dikenali angka 2. Hasilnya adalah 0. Tapi apa? Ada simpan. Simpan tadi di sini. Ada carry-nya. Nah, carry. Nah, ini carry ini namanya, simpanan. Maka ketika dia XOR atau misalkan penjumlahan 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0 tetapi menyimpan angka 1 dia. Nah, itu dia berarti. Itulah dikatakan simpanan ya. Nah, ini contohnya. Kalau di umum, di matematika biasa, 45 ditambah 83, misalkan hasilnya 128 nih. Maka kita pakai penjumlahan XOR nantinya. Nah, ya diikuti tadi di materinya. 1 tambah 1, 0. 0 tambah 1, sekian. Berarti 1 ditambah 1 ada carry-nya atau ada simpanannya, 1. Nah, seperti itu. Sampai hasilnya, biner pun harus sama hasilnya. Nah, nanti silakan dipelajari lebih lanjut ya. Ini contohnya. Bagaimana caranya? Inilah yang menjembatani. Nanti kalian diperbolehkan menggunakan tabel ASCII ya. Untuk merubah. Misalkan apa? Nama kalian sendiri. Nama kalian sendiri. Ahmad misalkan. A-nya berapa? 65 dan seterusnya. Silakan nanti gunakan tabel ASCII tidak masalah. Ini contohnya ya. Tabel ASCII-nya. K tadi adalah 75. Maka 75 silakan dibinirkan ke dalam bahasa mesin. Nah, setelah itu bagaimana Pak? Ketika sudah, maka inilah ada contoh yang ada pada XOR. XOR ini banyak diterapkan. Contohnya ada di kriptografi dalam pengenalan data. Nah, nanti setelah itu di kriptografi itu keamanan sebenarnya. Tapi bisa digunakan dalam mengenali data menggunakan 0 dan 1. Kemudian selanjutnya diproses ke dalam bahasa mesin begitu. Ini contohnya ya. Ini contohnya P. P itu adalah nama Anda. Misalkan ini. Karakter binary nama Anda. Silakan disimak. Tugasnya ini nanti kurang lebih. P itu adalah nama Anda. XOR menggunakan XOR. KI kuncinya adalah silakan bebas. Tetapi kalian boleh membuat sendiri nanti KI-nya ini. Dengan menggunakan kunci yang sama panjangnya pada plain text. Hasilnya apa? CI. CI itu adalah hasil nama Anda dengan kuncinya. Sehingga hasilnya adalah di sini binary system. Ini proses pengunciannya. Kemudian apa? Kemudian ini pengembaliannya di rumus di bawahnya. CI adalah hasil sandi tadi. Di XOR harus kembali ke kuncinya harus sama dengan simetris ya. 0, 1. Maka menghasilkan nama Anda kembali. Nah, itu kira-kira. Baik, ini contoh tantangan sistem yang harus kalian kerjakan. Ini adalah tugas dari saya ya, karena ini Zoom. Kalau tadi tatap maya di apa namanya di ruangan mungkin langsung dikerjakan di papan tulis. Karena ini Zoom, silakan dikerjakan pakai nama masing-masing. Setelah itu nanti akan dibuktikan di minggu depan tatap muka ya. Nah itu dia. Soalnya apa? Silakan konversikan minimal 6 nama Anda ke dalam binary system. Kemudian apa? Tentukan satu kunci 8 bit binary buatan kalian sendiri. Ini boleh sama panjang dengan nama kalian ya. Kalau namanya 6 misalkan atau 7 boleh. Yang dieksorkan harus 7 juga. Kuncinya sama-sama 7. Kemudian apa? Lakukan vertikal dengan menggunakan XOR. Baik, itu kira-kira materi saya. Ini dikumpul ya. Kalau nggak ada mengumpul minggu depan, maka saya anggap kalian gagal di pertemuan ini. Nggak ada prosesnya. Baik, ini karena tinggal 1 menit lagi, materi kita hari ini sampai di sini saja. Silakan nanti kalian buat dan dikerjakan. Minggu depan kita akan buktikan latihan-latihan tadi. Bahannya sudah ada di link ya, link drive. Itu aja ya. Baik, hari ini kita sampai di sini saja ya. Silakan dibuktikan masing-masing apa yang sudah saya tadi jelaskan. Terima kasih banyak.
saya akhiri. Selamat siang semuanya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen dan dipelajari di LMS-nya karena situ mungkin lebih detail. Ini nanti saya akan update di LMS juga ya videonya ya.